Shalom adik-adik, Kak Tuti sudah siap untuk memanah. Tapi adik-adik ada cerita loh tentang panah, pemanah, dan busur. Apa ceritanya? Begini adik-adik. Di Mazmur 127 ayat 4 dikatakan bahwa anak-anak seperti anak panah, ini anak panahnya dia, seperti anak panah di tangan pahlawan. Jadi adik-adik semua itu seperti anak panah. Nih, seperti anak panah ini di tangan siapa? Pahlawan. Pahlawannya itu Tuhan. Dan orang tua kita itu adalah busurnya. Anak panah ini akan melesat sesuai tujuannya. Oh, kalau anak panah ini kira-kira Kak Tuti mau panahkan kemana ya? Coba kita lihat. Ditarik dulu. Kena ayam. Nah, kalau dipanahkan ke ayam, ayamnya mati. Masuk ke ayam. Ayo adik-adik, coba bayangkan kamu tujuannya apa. Ayo semua bayangkan, anak-anak semua bayangkan. Aku mau apa ya tujuannya. Nih, kita lihat apa ya tujuan adik-adik semuanya. Anak-anak adalah seperti anak panah di tangan pahlawan. Setiap anak diciptakan, dilahirkan, itu ada tujuannya. Tidak ada suatu kelahiran yang kebetulan. Tidak ada. Semua anak diciptakan oleh Tuhan dengan sebuah tujuan. Nah, adik-adik, semua anak tadi diciptakan dengan tujuan, tidak ada yang kebetulan. Di Kolose 1 ayat 16b dikatakan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, untuk Dia. Adik-adik diciptakan oleh Tuhan, untuk Tuhan. Adik-adik itu lahir bukan kebetulan, tapi lahir karena Tuhan dan untuk Tuhan. Jadi, tujuan anak-anak diciptakan adalah untuk Tuhan. Semua anak-anak diciptakan untuk Tuhan. Nah, jadi adik-adik sudah tahu ya diciptakan untuk tujuan. Terus tujuannya apa? Tuhan menciptakan saya. Tuhan untuk apa? Tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Tujuannya untuk menyembah Tuhan. Kak Tuti, jadi aku bangun tidur nyembah Tuhan. Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Terus makan pagi nyembah Tuhan lagi. Tuhan, Tuhan. Kan kata Kak Tuti tadi tujuannya dilahirkan untuk menyembah Tuhan. Begini adik-adik, apa yang dimaksud kita dilahirkan dengan tujuan menyembah Tuhan? Yaitu apapun yang kamu lakukan itu untuk Tuhan. Kita makan untuk Tuhan, berarti makan yang benar. Karena tubuh kita ini tubuh yang diciptakan Tuhan. Jangan dirusak dengan makanan-makanan yang tidak sehat, dengan minum-minuman yang tidak sehat. Semua sehat, itu memuliakan Tuhan. Makan makanan yang sehat, itu memuliakan Tuhan. Mengapa? Karena memelihara tubuh yang diberikan Tuhan. Karena ketika lahir kita diberikan Tuhan tubuh yang luar biasa. Oke, 2. Saat apa? Saat kita belajar. Waktu kita belajar di sekolah, kita memuliakan Tuhan dengan menjadi murid yang baik. Gak nyontek. Kalau nyontek itu tidak menyembah Tuhan, tapi menyembah setan. Tidak nyontek, belajar sungguh-sungguh sehingga nilainya bagus dan orang akan berkata, wow, ini anak Tuhan Yesus luar biasa. Sekolah menyembah Tuhan karena sekolah yang benar, yang sungguh-sungguh. Kemudian menjadi anak yang taat sama orang tua, itu menyembah Tuhan. Apalagi ya? Oh, boleh nggak Kak main bola? Boleh. Main bola, menari, menyanyi, memanah,
tapi itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Itu namanya menyembah Tuhan. Jadi tujuan hidup kita jadi dokter boleh gak? Boleh. Jadi dokter yang menolong banyak orang, menolong banyak teman-teman yang sakit, dan nama Tuhan dipermuliakan. Boleh gak aku pinter? Boleh banget. Boleh gak Kak aku jadi penyanyi? Boleh. Penyanyi yang memuliakan nama Tuhan, karena tujuan hidup kita adalah memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, kita bisa nggak ya mencapai tujuan tadi? Di Mazmur 139 ayat 135 katakan, tersenyumlah Tuhan kepadaku dan ajarilah aku hidup yang benar. Kita lihat nggak kalau papa mama kita nggak suka, guru kita lagi nggak suka sama kita, pasti cemberut. Tapi kalau kita jadi anak baik, murid yang baik, pasti papa mama nggak hanya tersenyum, pasti kasih hadiah, ya kan? Kalau kita jadi murid yang baik, rajin belajar, nilai kita pasti bagus. Demikian juga Tuhan. Kalau kita hidup benar, Tuhan akan tersenyum dan pasti kasih hadiah. Nah, Daud tadi berdoa, Tuhan tersenyumlah kepadaku dan ajarlah aku hidup yang benar. Hidup yang benar itu adalah cara kita menyembah Tuhan. Hidup yang benar sebagai anak taat sama orang tua. Hidup yang benar makan makanan sehat, minum minuman sehat. Hidup yang benar menjadi murid yang baik. Hidup yang benar itu berteman dengan teman-temannya yang baik. Tidak menjadi tukang bully, tukang olok-olok, tukang tendang-tendang, tukang cubit-cubit. Itu tidak benar. Nah, sekarang adik-adik, tadi kan tujuan kita memuliakan Tuhan. Mau nanti tujuannya jadi dokter, jadi insinyur, jadi guru, jadi penyanyi. Semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Lalu bagaimana caranya kita mencapai tujuan? Tadi dikatakan, anak-anak itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Tuhan itu sudah merencanakan. Dikatakan rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk mendatangkan masa depan yang penuh harapan. Kitab Yeremia menulis bahwa Tuhan merancangkan sesuatu yang luar biasa untuk adik-adik. Semua sudah dirancangkan Tuhan dengan luar biasa. Pertanyaannya adik-adik, bagaimana anak panah ini, adik-adik ini bisa melesat sampai tujuannya? Yang pertama, anak panah ini harus diletakkan pada busurnya. Siapakah busur itu? Busur itu adalah orang tua kita atau keluarga kita. Jadi anak adik-adik itu pasti punya keluarga. Mungkin keluarga angkat karena papa mama kita sudah meninggal, kemudian kita diangkat. Tapi pasti anak-anak itu diletakkan di keluarga. Atau mungkin di panti asuhan, itulah keluarga kita. Jadi anak-anak pasti ditempatkan di sebuah keluarga. Apapun itu adalah busur yang Tuhan tempatkan. Mengucap syukur bahwa kita punya papa mama, punya kakak adik, punya mungkin teman-teman di panti atau orang tua asuh di panti, atau mungkin orang tua pungut kita. Tapi kita diletakkan di keluarga. Nah, ini juga untuk orang tua yang melihat. Orang tua kita adalah busur, di mana Tuhan menempatkan anak panah pada kehidupan. Lalu apa tugas orang tua? Lihat, orang tua itu direntangkan, ditarik. Artinya kita harus menyediakan waktu kita, tenaga kita, hati kita. Tidak ada menjadi orang tua itu mudah. Semua orang tua akan ditarik, direntangkan. Sabar. Kita juga akan siap mungkin disalah mengerti oleh anak-anak. Kita katakan, jangan jajan. Anak-anak bilang apa? Pelit. Kita bilang, jangan main game. Anak-anak bilang apa? Cerewet. Ya kan? Orang tua sabar. Kalau kita ingin anak kita melesat, maka kita harus direntangkan hati kita, direntangkan waktu kita. Kita berkorban untuk masa depan anak-anak kita. Nah, untuk adik-adik nih, jadi kita diletakkan di busur.
Kita diletakkan di keluarga, di orang tua untuk dididik. Orang tua kita merentangkan hatinya, membuat aturan, tidak boleh main game setiap hari, harus belajar, makan sehat, dan lain-lain. Itu semua supaya anak panah ini mencapai tujuannya. Jadi, adik-adik, coba lihat ya, kalau anak panah nih, nggak pakai busur, maksud dia mau jalan sendiri? Nah, cuma begitu. Tapi ada juga di keluarga yang mudah. Tahu keluarga yang mudah? Keluarga yang bebas. Mau bangun jam 12 boleh. Nggak sekolah minggu boleh. Nggak belajar boleh. Apa-apa boleh. Orang tuanya sabar. Nggak pernah melarang. Artinya hanya direntangkan dikit. Sampai mana ya tujuannya? Ya, tekuprik. Cuma kecil. Tapi kita lihat, ada banyak orang tua yang luar biasa. Dia memberi aturan-aturan yang baik. Dia memberi batasan-batasan. Tapi dia juga mengasihi dengan luar biasa. Artinya kamu direntangkan dengan luar biasa. Maka kamu akan mencapai tujuan dan melesat pada tujuannya. Luar biasa ya. Nah, hidup itu pilihan. Anak-anak adalah anak panah di tangan pahlawan. Setiap anak panah punya tujuan. Tidak ada anak yang lahir secara kebetulan. Semua sudah dirancangkan Tuhan. Kak Tuti ulangi. Rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan mengenai kamu, adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk mendatangkan masa depan yang penuh harapan. Jadi masa depan kita, tujuan hidup kita adalah masa depan yang penuh harapan. Ada tujuan kita dilahirkan. Tapi semua itu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Kita sekolah untuk memuliakan Tuhan. Kita makan untuk memuliakan Tuhan. Kita menjadi anak untuk memuliakan Tuhan. Kita menjadi murid sekolah untuk memuliakan Tuhan. Dan lihat, tujuan pribadimu juga akan tercapai. Karena tujuan Tuhan itu memberikan masa depan yang penuh harapan. Apa tadi? Kita diletakkan di sebuah keluarga. Memang tidak semua anggota keluarga itu menyenangkan. Seperti kita juga nggak menyenangkan. Kadang-kadang kita juga nyebelin di mata orang tua kita. Orang tua kita juga kadang nyebelin. Tapi itulah keluarga. Ditempatkan di busur. Ketika anak panah diletakkan di busur, yaitu keluarga, dan orang tua mau direntangkan oleh Tuhan, ini pahlawannya adalah Tuhan, direntangkan, maka kamu akan mencapai tujuan. Oke adik-adik, nah sekarang semuanya tutup mata. Coba renungkan, apa tujuan hidup kamu? Yang tadi sudah jelas, Tuhan menciptakan kamu dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Apakah tujuan itu sudah terjadi dalam hidup kamu? Apakah kamu makan makanan sehat sehingga memuliakan nama Tuhan? Ataukah kamu sudah menjadi murid yang baik sehingga kamu memuliakan nama Tuhan? Percayalah, ketika kita melakukan bagian kita, adik-adik ya, makan sehat, nanti tubuhnya ya sehat. Kalau kita belajar yang baik, tidak nyontek, pasti tekun. Tapi Kak Tuti, aku tuh bodoh. Tidak ada anak yang bodoh di muka bumi ini. Semua anak itu pandai, hanya pandainya berbeda-beda. Ada yang pandai matematika, ada yang pandai nyanyi, ada yang bawel. Itu pandai berkata-kata. Ada yang pandai menari. Semua anak itu diciptakan dahsyat dan ajaib. Yuk, kita tunduk kepala, kita tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mengucap syukur bahwa saya diciptakan dahsyat dan ajaib. Dan Engkau merancangkan sebuah tujuan yang luar biasa atas hidup setiap anak-anak ini. Biarlah anak-anak ini memahami tujuan hidupnya, memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan dalam semua perkara.
makan sehat untuk memuliakan namamu, menjadi anak yang baik untuk memuliakan namamu, belajar yang baik untuk memuliakan namamu, berteman baik untuk memuliakan namamu, sehingga dari antara anak-anak ini akan dibangkitkan pemimpin-pemimpin atas negeri ini. Dan saya percaya setiap cita-cita, tujuan anak-anak ini akan disertai Tuhan, pahlawan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi adik-adik, pahlawan kita Tuhan Yesus itu akan mengarahkan tujuan kita. Kita taat, menyembah Tuhan, dan tujuan kita tercapai. Nah, sebelum berakhir, adik-adik merenung ya, aku tujuan hidupnya apa? Yang pertama tadi tujuannya memuliakan nama Tuhan. Yang kedua apa ya? Adik-adik harus punya cita-cita dan tujuan, dan meraihnya bersama orang tua dan pahlawan kita Tuhan Yesus. Amin.